Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas soal fisika ya untuk SIMAK UI tahun 2017 dengan kode 341. Oke, kita langsung aja dari nomor 31-nya. Nah, sebuah silinder penjal, oke, we must note this one ya. Mesti hati-hati. Berarti silinder penjal ini berarti ini ada hubungannya dengan benda tegar ya. Menggelinding tanpa selip dari puncak suatu bidang miring. Nah, oke, berarti kurang lebih itu kalau digambar kurang lebih itu seperti ini gambarnya ya. Ini misalkan lintasannya seperti ini. Kemudian ini bolanya, silindernya. Kemudian katanya laju silinder di puncak. Oh, berarti ini ceritanya kayak yang di awal ini udah di udah ada kecepatan awalnya, entah mungkin karena di sebelumnya ada lintasan lagi atau enggak. Yang penting dalam satu bidang miring ini dia katanya sudah mempunyai kecepatan awal atau V0 atau mau dibikin V1 juga boleh. Kalau V0 sama dengan 80 cm per sekon. Nah, kemudian jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, so berarti ini gesekannya diabaikan ya. So nggak ada gaya gesek di sini. Laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak. Oke. Let's say 80 cm itu ada di bawah paling dasarnya lah, biar gampang ya. 18 cm itu dari atas ke bawah sini. 18 cm itu dari atas ke bawah situ. Nah, sekarang yang ditanya adalah lajunya berapa sih? Di sini V-nya berapa atau VT juga boleh. Ya, atau V2 juga boleh, bebas. Karena kalau dalam fisika itu untuk simbol selama kalian yang ngerti misalnya V1 sama V2 ya nggak apa-apa gitu ya. Atau V0 atau VT nggak apa-apa. Atau sebenarnya ini kalau misalnya dalam versi bahasa Inggris ini malah VE atau V initial velocity dan final velocity. Nah, itu lebih beda lagi. Oke. Nah, ini kalau misalnya ngerjain soal kayak gini kan namanya ada perpindahan seperti ini ya dari atas ke bawah ini, yang paling gampang adalah karena berhubung gaya gesekan diabaikan, berarti dia bergerak ke bawah ini akibat cuman gara-gara gaya gravitasi ya yang ke bawah bendanya. Nah, berarti berlaku betul hukum kekekalan energi mekanik. Oke, energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Nah, posisi satunya tuh di sini, duanya tuh di sini. So, di sini kalau kalian mau bikin V1 juga nggak apa-apa. Kalau ini mau dibikin V2 juga nggak apa-apa. Oke, di mana energi mekanik itu kan berarti adalah penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik ya. Berarti ini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, sekarang untuk di EP adalah MG kali H1 ditambah setengah. Nah, wait, be careful. Ada silinder pejal ya, bukan sekedar bola biasa atau suatu benda yang bentuknya bulat, merupakan silinder pejal di mana kalau misalnya muter begini berarti di sini ada dua kejadian untuk sistem geraknya. Yaitu apa? Pertama, dia muter, rotate ya, rotasi, dan kemudian dia bergerak ke bawah seperti ini, translasi. Nah, translasi itu saya singkat trans saja deh. Nah, berarti di sini energi kinetik yang berlaku ada dua, Ekarot ditambah Eka trans. Jadi Eka rotasi ditambah Eka translasi. Ini posisi 1 ya. Sama dengan MGH2 ditambah Eka rot 2 ditambah Eka trans 2. Eka trans 2. Nah, untuk mungkin ini kalau misalkan anggap aja mungkin kalian 18-nya kalian bikin di sini pun no problem sebenarnya, tidak ada masalah. Yang penting dasar patokannya itu ada. Gitu. Karena berhubung ini mematokkan 1 dengan 2, artinya posisi 2 ini ada di bawahnya 18 cm di posisi 1. So berarti ini 2-nya ini jadi patokan awal gitu ya. Sehingga yang satunya ini ada di atas
18 cm dari posisi 2. So, berarti MGH1 berarti, nah kalian perhatikan, kita tahu bahwa variabel G ini adalah percepatan gravitasi yang satuannya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, yang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan ini satuannya meter. But this one not yet meter ya. Berarti kita harus rubah. Centimeter ke meter dibagi 100 jadinya 0,8 meter per sekon. Ini pun juga sama, 0,18 meter. Nah, untuk MGH1 karena dia ada di 0,18 meter di atas dari posisi 2, maka dia mempunyai energi potensial. So, berarti ini sebenarnya mungkin kita sederhanakan dulu aja ya, jangan kita masukkan karena masih ada beberapa rumus yang kalau ini masih dalam bentuk cuma sekedar diketahui kayak gitu doang. So, kita pisahkan dulu. Untuk EK rot 1 ditambah EK trans 1 ini sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I kali omega 1 kuadrat. Karena yang pasti berubah itu cuma kecepatannya ya. Nah, kenapa untuk I-nya? Nah, untuk I-nya ini berarti MV1 kuadrat ditambah. Nah, di sini I-nya nggak dikasih tahu dan kita harus bisa cari tahu dengan cara rumusnya adalah setengah MR kuadrat dengan omeganya itu adalah V per R ya. Oke. Jadi V sama dengan omega R, maka berarti omega sama dengan V per R. Nah, jadi ini dipangkatin 2 nih. Berarti jadinya setengah MV1 kuadrat, ini 1 ya berarti, ditambah 1/4 MR kuadrat kali V kuadrat per R kuadrat. Ini V1 ya, sorry. Coret. Sehingga jadinya setengah MV1 kuadrat ditambah 1/4 MV1 kuadrat. Atau lebih tepatnya berarti untuk EK rot sama EK trans itu persamaannya kalau kita bilang itu intinya ini kan EK rot sama EK trans ya. Jadi di sini kita bikin nggak usah ada satunya dulu deh. Jadi biar persamaannya nanti bisa kepake kiri kanan aja ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sama dengan berapa tuh? Ya, setengah tambah 1/4 ya 3/4. Oke, 3/4 MV kuadrat. Jadi itu nanti langsung kita gabungkan ya. Nah, berarti MGH1 ditambah 3/4 MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah 3/4 MV2 kuadrat. Nah, sama-sama ada M, kita kalikan dengan yang namanya 1/M. Nah, so berarti ini kita coret ya. Nah, jadi habis. Tinggal sisa GH1 ya, ditambah 3/4 V1 kuadrat sama dengan G kali H2 ditambah 3/4 V2 kuadrat. Ya udah tinggal masukkan nilai-nilainya. G-nya 10, H1-nya adalah 0,18. Nah, ditambah 3/4 dikali 0,8 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 0 karena dia patokannya. Nah, terkecuali kalau mungkin ada di bawah adalah posisi 2 ini ada di atasnya dari sebuah posisi patokan lagi. Nah, baru H2-nya nggak 0. Jadi di sini berhubung H2-nya 0 karena dia ada di posisi patokan ya, bukan karena di dasar. Karena di sini katanya dia bilang laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak. So di sini kita nggak bisa bilang bahwa yang 2 ini pasti langsung di bawah, nggak juga ya. Tapi biar gampangnya itu seperti ini. Kita anggap 2-nya itu di dasar aja. Nah, dengan panjang lintasan dari atas ke bawah ini 0,18 meter. Nah, 3/4 V2 kuadrat. Nah, berarti ini 1,8 ditambah, ini berapa nih? 3/4 dikali 0,8 pangkat 2. 3/4 ya. Atau 0,75 dikalikan dengan 0,64. Jawabannya adalah 0,48. Nah, 0,48 atau nanti buat ya, berarti 0,48 sama dengan 3/4 V2 kuadrat. So, berarti di sini kita bisa bilang, kita lanjutkan, berarti 3/4 V2 kuadrat sama dengan 2,28 ya. 1,8 ditambah 0,48. 2,28. Nah, 2,28 ini
berarti V2 kuadratnya sama dengan 2,28 dikali 4/3 ya. Berarti kita kali 4 kemudian dibagi 3. Sehingga jadinya 76/25. Nah, atau setara dengan 3,04 lah ya. Nah, berarti di sini kan boleh lah kalau kita bikin jadinya 22. Untuk coret-coretannya ya, 2,28 dikali 4/3 jadinya 228/100 dikali 4/3. Coret 1, coret 25, sehingga jadinya ini diperkecil juga lagi ya. Sama-sama dibagi dibagi 1 ya, ini dibagi 3 ya. Jadinya jawabannya ini adalah 76. Jadinya 76/25. Nah, berarti ini 76/25. Berarti V2-nya ini setara dengan, nah, ini kan kalau mau pecahan, ya kan? Kalau misalkan mau dalam bentuk desimal juga nggak apa-apa. Karena kan kalau kita bisa, ini nanti saya bikin 2 versi deh. Ini kalau nanti bentuknya dalam bentuk langsung ini ya. Ini kalau tadi kita hitung jawabannya adalah 3,04. Nah, berarti kalau V2-nya sama dengan akar dari 3,04. Berarti V2-nya kira-kira berapa sih? 3,04 ini berarti hampir antara 2 dan 4 ya. Berarti 1,5-an atau 1,5 lebih lah intinya. Oke, tapi kalau di sini benar-benar dihitung, ini jawabannya adalah 1,73 meter per sekon. Tapi ternyata di pilihan gandanya dalam cm per sekon tuh, jangan lupa dikali 100 jadinya ya. 173 cm per sekon. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau mau pakai yang versi ini, ya nggak apa-apa. 76/25, berarti V2-nya sama dengan akar 76 per akar 25. Akar 76 itu kalau disederhanain berapa sih? 2 akar 19. Jadi ini 2/5 akar 19. Nah, akar 19 ini juga berapa? Nah, kan kalau kita mau nyari exact value-nya juga kalau tanpa kalkulator nggak bisa ya. Nah, tapi ada triknya sebenarnya untuk mencari nilai akar seperti ini tuh. Jadi kayak misalnya kan akar 19 itu ada di antara akar 16 dan akar 25. Yang artinya ini 4, ini 5. Tinggal kita pakai interpolasi. Pendekatan interpolasi ya. Oke. Jadinya ini akan sama dengan seperti 25 dikurang 19 per 5 dikurang X sama dengan 25 kurang 16 per 5 dikurang 4. So, ini 6/5 dikurang X sama dengan 9/1, ya kan? Sama-sama nanti ini berarti 6 sama dengan 9 dikali 5 per X. 5 kurang X. Jadi 6/9 sama dengan 5 dikurang X. Berarti 6/9 itu berapa sih? Sama-sama bagi 3 ya. 2/3 atau 0,67 lah gitu ya. 0,67 sama dengan 5 kurang X. Berarti X-nya sama dengan 5 dikurang 0,67. Tukar tuh tempatnya. Berarti di sini 4, tadi 2 bagi 3 ya. Bener ya, 0,67. 5 dikurang 0,67 itu jawabannya adalah 4,33 ya. Nah, 4,33. Nah, tinggal 2 akar 2/5 atau 0,4 dikali dengan ini kan 33. Berarti ini kita bikin di bawah aja ya. 0,4 dikalikan dengan 4,33. Ya, kira-kira berapa tuh 0,4 dikali 4,33 ya. Jawabannya adalah 1,73. 1,73 juga ternyata, 1,732 malah meter per sekon. Berarti 173,2 cm per sekon. Toh sama ternyata hasilnya ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk mencari akar. Jadi akar 3,04 juga sama, bisa dicari seperti ini ya. Ya, dan kurang lebih jawabannya pasti 1,73 gitu lah, kurang lebih sekitar itu. Makanya di sini pilihan gandanya nggak bisa dekat-dekat karena takutnya efek pembulatan. Kayak tadi nih, kan harusnya 0,66667 kan, banyak kan sebenarnya, malah enggak hingga. Jadi karena pembulatan ya mungkin hasilnya akan mendekati 1,73. Sedangkan kalau aslinya kita hitung ini sebenarnya 1,74 loh, gitu loh. Ya, kalau kalian pakai kalkulator, benar-benar pakai kalkulator dan
nggak pakai pembulatan, itu benar-benar 1,74 bukan 1,73 malah. Tapi karena jawabannya ada 173 yang mendekati gitu lah. Oke, ya. Jadi nggak bakal mungkin tuh ada yang namanya 174, karena kalau 174 ini ya kayak tadi efeknya tergantung pembulatan gitu loh. Ya, makanya di sini agak dijauhin biar nggak keblinger kalau ngejawabnya. Ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 32. Oke, untuk soal nomor 32, dua buah sistem isotermis. Isotermis, this means iso itu adalah sesuatu yang sama. Termis itu thermal, berarti suhu. Berarti di sini kita bisa bilang suhunya sama. Ya, suhu sama. Jadi dalam kondisi suhu yang sama gitu ya. Suhunya sama. Kemudian memiliki massa molar yang A itu 20 gram per mol. Oke, berarti ini MR ya. Nah, kita bisa bilang MR. Oke, berarti diketahui bahwa MR yang A sama dengan 20 gram per mol. Kemudian untuk MR yang B sama dengan 30 gram per mol. Ketika gas A diberi tekanan 1 atm dan massa jenisnya 1,5 kg per meter kubik. Oke, berarti untuk yang di A ini punya informasi lagi bahwa P-nya si A ini 1 atmosfer. Kemudian juga untuk rho-nya adalah 1,5 kg per meter kubik. Nah, berapa massa jenis B jika diberi tekanan? Oke, berarti ini kita bisa bilang PB-nya ini adalah 1,5 atm. Nah, yang ditanya adalah rho B-nya itu berapa sih? Gitu ya. Ya udah, berarti ini ada hubungannya dengan PV-nRT ya. Oke. Nah, PV-nRT karena berhubung membandingkan, so kita bisa langsung bilang dengan rumus P1 kali V1 sama dengan per P2 kali V2 sama dengan N1 kali R kali T1 per N2 dikali R dikali T2. Nah, kali ini untuk nilai N-nya itu tidaklah sama. Karena apa? Massa molar itu beda. Karena kan kita tahu bahwa rumus kalau dikaitkan ada rumus yang namanya N sama dengan G per MR alias massa per massa molar. Sedangkan untuk massa molarnya aja udah beda. Even though walaupun massanya sama, pasti massanya walaupun massanya sama tetap pasti bisa beda ya karena MR-nya aja beda. So, di sini yang bisa kita coret untuk persamaan ini adalah R-nya dan T-nya karena suhunya sama. So, tapi di sini ada N nih. Nah, N itu kan G per MR. Sedangkan MR-nya ada, tapi G-nya nggak ada. Gimana? Nah, kita tahu bahwa ada massa jenis, berarti rho sama dengan massa per volume. Berarti massa itu sama dengan rho kali volume. Berarti N itu sama dengan rho kali volume per MR. Berarti di sini ya. Oke. Kalau misalnya nanti mau ngerjain pakai berdasarkan teoritis aja, misalkan mau ini juga nggak apa-apa, nanti aja itu ya. Saya mau ngasih tahu per step kalau misalnya kita ngerjain secara konseptual awalnya dulu. Berarti P1 kali V1 per P2 dikali V2 sama dengan N-nya itu berhubungan dengan rho kali V, berarti rho 1 kali V1 per ini karena berhubung ini begininya begini aja ya. MR1 dibagi dengan rho 2 kali V2 per MR2. Nah, untuk yang kondisi 2 ini adalah yang B ya. Ini 2, ini 1 ya, yang atas 1. Sehingga kalau misalkan kita lanjutkan berarti P1 kali V1 per P2 dikali V2 sama dengan rho 1 kali V1 per MR1 dikali dengan rho 2 dikali dengan MR2 per rho 2 kali V2. Nah, berhubung bawahnya sama-sama ada V, ya kan? Atasnya ada V juga, V1 sama V1, maka di sini kita boleh coret. Ya, ingat ya dicoretnya tuh boleh atas sama, kalau persamaan tuh atas sama atas boleh dicoret. Tapi kalau misalnya perkalian kayak biasa harus atas bawah. Kemudian yang ini dengan yang ini kita coret, ya. Atau that means mungkin lebih pahamnya mungkin lebih enaknya begini ya.
ini kalau kita kali dengan V2 maka ininya habis, ini pun habis. Kalau dibagi dengan V1, nah, jadi kurang lebih jadinya kan ini kalau dikali sama V2 per V1 ya, ini V1 sorry. Nah, jadi sisa P1 per P2 sama dengan rho 1 ya. Rho 1 dikali MR2 per rho 2 kali MR2. Ya udah tinggal masukkan 1 per 1,5 sama dengan rho 1-nya adalah 1,5 dikali MR 1-nya adalah 20 per rho 2 yaitu yang ditanya dikali 30. Ya udah tinggal kali silang ya. Berarti rho 2 dikali 30 sama dengan 1,5 dikali 1,5 kali 20. Berarti untuk rho 2-nya sama dengan 1,5 kali 1,5 dikali 20 per 30. Ya udah, ini coret. Nah, ini 2, ini 3. Kemudian ini 1, ini 0,5. Ya udah, berapa tuh? Jawabannya rho 2-nya adalah sorry guys, ada salah masukin ya. Sorry bentar. Ini kita hapus dulu. Ada yang salah masukin ternyata. Ini salah tulis kan jadinya. Ini MR1 ya bawahnya. MR1. Oke. Untuk atasnya itu adalah MR2 dan bawahnya itu MR1 ya. Nah, MR2-nya adalah 30 ya. Untuk MR1-nya adalah 20. Oke. Rho 1-nya betul ya 1,5, P1-nya 1, PS2-nya oke. 1,5 ini dikali 30, ini dikali 20. Berarti kalau kita bikin jadinya rho 2 itu sama dengan 1,5 dikali 1,5 kali 30 per 20. Coret, ini 2, ini 3. Jadinya rho 2 sama dengan 1,5 kali 1,5 kali 3. Itu jawabannya adalah 3,375 kg per meter kubik. Itulah jawabannya ya. Jadi kalau sistem kerjanya seperti ini ya jawabannya adalah 3,375. Tapi dengan sistem seperti ini ya caranya seperti ini ya. Nah, adakah cara lain? Sebenarnya bisa juga. Tapi ini ada hubungannya dengan penurunan rumus terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak langsung membandingkan. Jadi kita tahu bahwa tadi kan PV sama dengan N kali R kali T. Nah, terus kemudian N ini akan setara dengan ini ya. Karena kita hubungkan ada MR, ada PV sama dengan rho kali V per massa molar dikali R dikali T. So, sama-sama ini kita kalikan dengan 1 per V, so biar V-nya hilang ya. Berarti P sama dengan rho kali R kali T per MR. Jadi, rumus untuk mencari tekanan itu adalah seperti ini rumusnya ya. Nah, atau kalau untuk dispesifikkan lagi, maka untuk mencari rho itu, jadi berarti untuk mencari rho kan berarti harus kali MR dibagi sama RT kan. Jadi rho itu sama dengan P dikali MR per R kali T. Gitu. Jadi ada rumus baru nih ya. Nah, cuman ya ini kalian jangan fokus untuk menghafalkan rumus baru ini. Karena ya itulah fisika ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa ini atau kita bikinnya seperti ini ya. Ini kita bikinnya begini aja deh. Untuk versi lebih bagusnya, rho sama dengan P dikali MR per R dikali T. Nah, inilah rumusnya. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah semuanya berubah? Tidak. Ada beberapa variabel yang tidak berubah, yaitu adalah yang ini. R dan T ini, kalau T-nya konstan karena dikasih tahu di soal, suhu sama. Tapi kalau untuk R, ingat, R itu adalah konstanta gas ideal yang nilainya bermacam-macam, tergantung satuannya. Ada yang 8,3, ada yang 8, sekian, ada yang 0,082, ada yang berapa macam lagi, itu tergantung ya sama satuannya juga. So, ini yang saya bulutin hijau ini berarti artinya tidak berpengaruh. So, rho di sini berarti sebanding dengan P dan rho di sini juga sebanding dengan MR. Jadi dari perkataan ini, maka saya tinggal bilang, berarti kalau misalnya mau nyari rho 1 per rho 2, itu tinggal kita hitung aja, tulis aja. P1 dikali MR1 per P2 dikali MR2. Ternyata sama kan sama rumus yang di sini. Gitu loh. Ya. Jadi
untuk nyari row 1 per row 2, ini kan kalau misalnya kalian tukar tempat untuk row 1-nya sama row 2-nya ya. Jadi ini kalau misalnya kalian tukar posisinya, jadinya berarti kan row 2 dikali MR1 ya. MR1 per P1 ya, sorry. Ini atau ya gimana ya itu. Kita tukar aja posisi si ini row sama P-nya aja ya. Kita tukar sama posisinya, berarti row 2 itu sama dengan ini, berarti per bawahnya jadi P1 ya, kali MR1, dan ini row 1, jadi P2 dikali MR2. Tuh, sesuai kan? Itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu nanti ini rumusnya tuh ujung-ujungnya ke sini juga ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan. Nah, row 1-nya berapa sih? Tuh, tinggal row 1-nya berarti 1,5 per row 2 sama dengan P1-nya adalah 1 kali 30 per 1,5 dikali 20. Sehingga 1,5 per row 2 ini sama dengan 30 per 30 gitu ya. Karena 15 kali 2 ya 30 ya. So, habis itu berapa? Nah, berarti 1,5 per row 2 sama dengan 1. Emang iya? Coba dicek lagi dulu. Ada yang salah nggak? Ada. Salah masukin nih. Ini harusnya atasnya 20 dong, ya kan? Per 1,5 dikali 30. Berarti row 2-nya adalah 1,5 kali 1,5 kali 30 ya. Tinggal kali silang ini. Terus ini tinggal tukar ke bawah jadi 20. 1 kali 20. Maka row 2-nya adalah 3,375 kg per meter kubik. Jadi boleh kalau kalian mau bikin seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi tinggal langsung masukin aja nih dari berdasarkan relasi yang ini. Kalian langsung masukin ke sini. Gitu loh. Jadi bedanya sistemnya begini. Kalau yang di sebelah kiri nih, yang ini, itu saya masukin aja sekaligus ke perbandingan. Jadi sekaligus nurunin rumus, sekaligus ngerjain perbandingannya. Ya. Tapi kalau di sebelah kanan, saya nyari rumus jadinya dulu, barulah saya perbandingkan apa yang perlu dibandingin. Kayak gitu, ya. Di mana yang, maksudnya apakah dua-duanya boleh dipakai? Jelas boleh. Ya. Kalau kanan ini adalah rumus langsung ke dalam teori, tapi kalau yang di kiri ini adalah rumus masukkan rumus, gunakan persamaan. Bedanya di situ doang. Kalau di sebelah kanan ini udah rumus kita teorikan. Jadi dari rumus ini nih, dari rumus yang di kotak merah ini kita teorikan bahwa ternyata row itu sebanding dengan P dan row itu sebanding dengan MR. Berarti untuk row 1 itu sama dengan P1 kali MR1 banding P2 itu row 2 sama dengan P2 kali MR2. Kalau yang di sebelah kiri dari rumus ini kita turunin dulu ya kan. Terus habis itu turunkannya berdasarkan yang ada di sini, masukkan, habis itu tinggal bentuk sederhananya apa, ya udah, barulah masukin, kayak gitu. Nah, lebih enak mana? Ya tergantung kalian, ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang lebih suka seperti ini nih, yang kanan, monggo. Ada orang yang lebih suka yang kiri, yang monggo, nggak apa-apa, ya. Senyamannya kalian pilih yang mana. Oke? Next, kita lanjut ke soal nomor 33.